Yayasan Pundi Amal Publikasi dengan program ulang tahun SCTV mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 itu sudah ada 30 jembatan yang dibangun. Untuk perbaikan minta sana minta sini, bahkan banyak para wartawan yang kunjung cuma foto-foto tayang TV, foto-foto tayang TV. Bahkan Gubernur DKI pun sudah, Pak Jokowi itu sudah jembatan jelek itu Pak, masih jadi Gubernur DKI, Pak Anies juga dari Jawa Barat. Tapi saya tunggu-tunggu enggak juga. Dari kami di Yayasan Relawan Kampung itu memiliki standar dalam membangun sebuah jembatan. Apakah itu jembatan gantung maupun jembatan beton. Dalam standar kami itu, sebuah jembatan itu harus kokoh dan juga artistik. Sobat YPP, saat ini saya berada di satu daerah. Tepatnya daerah ini bernama Pasir Gunung yang ada di Depok, Jawa Barat. Dan saat ini saya berdiri di atas sebuah jembatan yang sangat indah dan bagus banget. Jembatan ini membentang dari Jakarta Selatan menuju Depok, Jawa Barat. Jadi jembatan ini menghubungkan dua provinsi. Dan jembatan ini adalah jembatan yang sudah ditunggu oleh warga selama berpuluh-puluh tahun. Pejabat ganti pejabat, gubernur ganti gubernur. Namun yang merealisasikan keinginan warga justru Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dan kepedulian pemirsa. Dan untuk kita berbicara lebih banyak lagi mengenai jembatan dan apa latar belakang dari jembatan ini, saya sudah bersama dengan Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, Bapak Imam Sujarwo. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang. Kabar gimana Pak Imam? Wah, baik-baik. Ini kebetulan saya berada di tengah-tengah jembatan yang baru saja kita bangun dan kita resmikan dan kita serahkan kepada masyarakat yang ada di sini. Pak Imam, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih itu sudah sekian puluh kali membangun jembatan di berbagai daerah. Ya. Apa sih yang sebetulnya melatar belakangi kenapa YPP itu begitu concern untuk membangun jembatan? Jadi perlu saya sampaikan, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dengan program ulang tahun SCTV mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 itu sudah ada 30 jembatan yang dibangun di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan tahun 2022 itu sudah ada 4 yang dibangun dan ini yang terakhir untuk hari ulang tahun SCTV. Tapi ke depan akan bangun terus, Pak? Akan bangun terus. Nah, ini luar biasa jembatan ini karena apa? Ini adalah menghubungkan dua kelurahan, yaitu Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Nah, perbatasan yang sebelah sana, Pak, ya? Itu adalah Kelurahan Srengseng Sawah. Jakarta berarti, Pak? Jakarta, kecamatannya Jagakarsa, DKI Jakarta. Ini luar biasa, ini dua provinsi yang tadinya terputus ini terputus. Tadinya jembatannya memang jembatan darurat swadaya dari masyarakat. Mungkin dari bambu Pak ya? Ya dari bambu. Ya artinya tidak layak lah. Kemudian Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dalam rangka ulang tahun SCTV ikut berpartisipasi lah. Sehingga dengan demikian kita bangun jembatan ini tentu kita menyambung asa. Artinya dua kelurahan ini masyarakatnya bisa berkomunikasi langsung. Bisa silaturahmi sehingga tidak kesulitan lagi, tidak terputus silaturahminya. Kemudian dari itu anak-anak yang ingin sekolah sekarang bisa tersambung lagi, tidak kesulitan. Biasanya muter jauh ya, muter jauh. Dengan ini mereka tidak kesulitan lagi sekolah. Dan kemudian juga ibu-ibu yang mak-mak yang mau belanja tidak kesulitan lagi belanja. Jadi bisnis berjalan. Jadi artinya ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat kedua kelurahan. Nah, latar belakangnya kenapa kita bangun jembatan asa? Kita melihat bahwa di berbagai daerah itu masih banyak yang belum ada jembatannya yang representatif. Kita tahu bahwa tidak mungkin pemerintah bisa menjangkau semua itu dan diperlukan adanya partisipasi dari pihak swasta, termasuk dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Ini adalah latar belakangnya, sehingga ini akan terus kita lakukan
di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Pak Imam, berarti jembatan ini memiliki sejarah yang panjang sampai jadi seperti ini. Ya, ini sejarah panjang ya. Saya sudah dapat cerita dari Pak RT. Mungkin yang lebih jelas ada Pak RT ini ada. Oh, oke, siap. Pak RT, Pak RT. Sini, Pak RT, Pak RT. Ya, kita bisa jelaskan sejarahnya bagaimana bisa seperti ini. Sebelumnya seperti apa? Silakan. Iya, Pak RT mungkin seperti jadi pertanyaan jadi Pak Ketua Umum YPP tadi, sejarahnya kan panjang. Sebetulnya ceritanya seperti apa Pak sampai terbangun jembatan ini? Awalnya bapak saya tinggal di sini sendiri, lalu kakaknya di seberang. Nah, untuk ke seberang itu kalau pakai motor atau mobil lewat Taman Pahlawan Kalibata atau ke Jembatan Panus. Wah, jauh banget tuh. Jauh. Itu putar jauh. Ya. Nah, akhirnya sedikit ada duit, buatlah rakit dari bambu. Rakit yang pertama ya rakit ya. Disebutnya kalau orang Jakarta bilang itu eretan gitu. Eretan. Ya, bisa lah nyebrang, tapi nggak bisa motor. Terus dikumpulin lagi bambu-bambu, buatlah jembatan gantung seperti yang di foto itu, yang udah rombak itu. Nah, bertahun-tahun rapuk, ingin sekali diperbaiki, sedangkan dari warga tidak ada kemampuan untuk memperbaiki jembatan itu. Pak RT berarti anaknya? Ya, saya Tahun anaknya. berapa waktu itu dibangun, diawalin pokoknya pakai Ya, eretan? kalau saya tahun lahirnya saya tahun 57. Oh. Berarti kan sebelum 57 sudah. Sudah mulai Iya. ada eretan. Iya. Dibangun. Nah, dibangunnya jembatan itu? Nah, berapa di tahun setelah jembatan itu saya udah kelas 6 SD. itu? Oh. Terus gini, Pak RT ya, kenapa sudah lama begitu kok jembatannya masih darurat begitu terus, baru sekarang terwujud? Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena biayanya untuk perbaikan tidak ada. Oh, biaya Sudah untuk perbaikan nggak ada. lapor Ah, untuk perbaikan, minta sana minta sini, bahkan banyak para wartawan yang kunjung cuma foto-foto tayang TV, foto-foto tayang TV. Tapi nggak Bahkan terwujud. Gubernur DKI pun sudah, Pak Jokowi itu sudah jembatan jelek itu Pak, masih jadi Gubernur DKI, Pak Anies juga dari Jawa Barat. Tapi saya tunggu-tunggu nggak juga perbaikan, entah apa halangannya. Kalau menurut akal pikiran manusia kan, aduh gimana sih ini, tapi ya Allah yang menghendaki. Nah, barulah datang wartawan dari relawan kampung, Pak Denny namanya. Pak, saya mau liputin jembatan. Ngapain loh liput-liput? Oh, Bapak sempat menolak. Wah, ya? marah saya sama Pak Denny. Saya bilang liput-liput siaran-siaran TV dibangun kagak. Udah, gue balas ngelayanin lu. Itu memang orang agak ulet. 2-3 kali datang lagi. Bener nih Pak, kalau Bapak ini buat permohonan tertulis, ditandatangani lurah, langsung hari itu juga saya disuruh buatnya. Tapi Bapak tertarik untuk akhirnya membuat, gimana itu Bapak? Tadi nggak mau. Ya, karena dia bilang serius, dia bilang. Kata Pak Denny serius nih Pak, kalau SCTP serius Pak. Saya nanti, Bapak pokoknya buat surat tertulis, tanda tangan RT, kelurah, langsung hari itu juga Bapak buat sekarang. Ditunggu sama Pak Denny, ditantang saya. Bapak buat? Ya saya buat. Saya bilang, wah paluranya lagi, buluranya lagi nggak ada. Udah, tanda tangan RT aja, nanti saya bawa ke kantor SCTP. Bawa, nggak lama, kirim lagi. Nggak lama lagi bawa spanduk dia. Pak Denny itu. Ya. Apa isi spanduknya? Pembangunan jembatan SCTP Depok. Depok, Cimanggis Depok gitu. Dari situ Bapak mulai percaya? Mulai. Nah ini kalau udah gini gimana? Ini udah 80% Pak Gujali. Ya udah, alhamdulillah saya bilang. Nah itulah saya sangat gembira sekali, senang sekali ada tanggapan dari SCTP karena keprihatinan hati saya kok di daerah-daerah pelosok sudah dibangun jembatan. Tapi kok ini di kota, kok kayak gini kumuhnya nggak ada peduli. Nah di situ baru saya kembali kepada Allah SWT. Segala sesuatu Allah yang menentukan. Manusia hanya sekedar berusaha, lalu Allah yang menentukan. Terjadilah ini. Nah, alhamdulillah lewat SCTP terbentuklah jembatan. Kalau kita lihat foto jembatan lama, sedih. Kita lihat jembatan yang ini, Masya Allah, sangat gembira kita. Jadi gembira ya? Ya, nah, ini setelah ini kami berprogram nanti Insya Allah saya mohon izin, saya buatkan kotak di depan. Di situ nanti tertulis kotaknya untuk perawatan jembatan. Ya. Jadi nanti yang mau lewat 1.000, 2.000, perhitungan saya dan setahun sekali dibuka, itu lumayan duitnya.
Tapi Nah, jangan paksaan ya, sukarela. tidak, sukarela kan di situ. Sukarela, Ya, sukarela. amal Ya. jariah untuk perawatan jembatan. Iya. Nah, sehari 2.000 saya itu sebulan aja 60.000. Iya. Setahun kan udah 760. Itu kalau 2.000 secara logika ya lebih lah 2.000 sehari. Gitu. Pak Ghazali, sekarang udah terwujud Iya. dan di hadapan Bapak ada Iya. Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Budi Kasih. Apa Iya. yang Bapak ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan satu, terima kasih banyak atas kepeduliannya membangun jembatan di wilayah kami sini. Dan selanjutnya nanti insya Allah bagaimana pesan Bapak, amanah saya jaga, saya pelihara bersama masyarakat untuk perawatan jembatan. Adapun nanti kelanjutannya, seandainya kami tidak mampu untuk membangun, ya saya akan mengajukan kembali pada SCTP untuk membantu membangun kembali. Iya. Baik kalau gitu, yang Iya. penting itu dimanfaatkan dengan baik. Iya. Dirawat dengan baik, Iya. sehingga usianya panjang. bisa Amin, pakai. amin, amin. Ya? Ya. 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 Terima kasih Pak Ghazali. Ya, ya Pak ya. Ya, Pak Imam, sangat luar biasa ternyata sejarah dari jembatan ini. Dan salah satu lagi Pak yang kami ingin tanya kepada Bapak, YPP sudah sekian terkenal membangun jembatan dan Ya. jembatannya kuat Pak. Iya. Jembatannya kuat, jembatannya bisa dipakai sekian tahun. Dan yang menarik Pak Imam, sebetulnya yang ingin diketahui oleh banyak orang, Iya. jembatan Asa yang dibangun oleh Yayasan Budi Amal Budi Kasih dengan spek yang sama seperti yang dibangun oleh orang lain, selalu memiliki biaya lebih murah. Iya. Apa rahasianya Pak Imam? Iya, jadi gini, kan kita ini kan dana ini dari pemirsa. Sehingga kita betul-betul dimanfaatkan tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dengan biaya yang hemat. Jadi efektif dan efisien. Tentu kita nggak bekerja sendiri, nggak bisa bekerja sendiri, sehingga kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu kolaborasi dengan pihak lain. Nah, selama mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 ini sudah 30 jembatan kita kerjasama dengan relawan kampung. Oh, Wah, dengan relawan kampung, dengan Kang Arif. Dan ternyata memang biayanya itu lebih ringan dibandingkan dengan apabila kita serahkan dengan pihak lain. yang lain. Ya memang nanti bisa tanyakan ke Kang Arif bagaimana kok bisa lebih murah, waktunya tidak terlalu lama, dan ini kuat gitu. Artinya dijamin ini kuat. Ya artinya ini tidak takut-takut lagi masyarakat yang lewat sini, walaupun ini jembatan gantung gitu ya. Ada goyang-goyang tapi ini kuat. Nah, silakan nanti ada Kang Arif di sini, silakan Kang Arif, ini ada di Kang Arif. Oh, oke, kita panggil Mas Arif. Iya, silakan. Mas Arif, seperti dijelaskan oleh Ketua Umum tadi bahwa jembatan Asa yang dibangun oleh YPP dikerjakan oleh relawan kampung dan itu memiliki kualitas yang tidak kalah dan konstruksinya sesuai dengan SNI. Tapi bagaimana bisa murah dan bisa tidak murah sih sebetulnya? Artinya biayanya itu bisa ditekan, bisa dibandingkan kalau dikerjakan oleh pihak yang lain. Apa kiatnya? Ya, dari kami di Yayasan Relawan Kampung itu memiliki standar dalam membangun sebuah jembatan. Apakah itu jembatan gantung maupun jembatan beton. Dalam standar kami itu, sebuah jembatan itu harus kokoh dan juga artistik. Jadi kuat dan juga kokoh, tapi artistik, indah dipandang dan bisa menjadi salah satu spot foto kalau zaman sekarang ya. Oh, Nah, Instagramable ya? ya Instagramable. Untuk perhitungan biaya, ini kita tekan seminimum mungkin dengan kekuatan semaksimal mungkin. Biaya ditekan sedemikian mungkin dengan kekuatan semaksimal mungkin. Ya. Oh, gimana caranya itu? Kita tentu membandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan pihak lain dengan kualitas-kualitas yang juga baik ya. Nah, termasuk kita beberapa kali studi banding ke Singapura dan juga ke beberapa negara lain atas ajakan donatur lain. Nah, di situ kita belajar bahwasanya banyak cara yang bisa dilakukan seperti melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, sistem gotong royong ini yang kita minta ke setiap titik tempat pembangunan jembatan dan itu kita bisa menekan kos pekerja. Namun demikian kita juga tetap membawa ahli-ahli jembatan dalam hal perencanaan dan juga pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua dalam hal pembelian material kita langsung ke vendor utama, tidak melalui tangan kedua atau ketiga. Jadi kadang-kadang kalau di luar wilayah, luar kota atau luar pulau, material yang kita beli itu dari Jakarta, dari Surabaya atau Semarang, yang memang pusat utama besi dan material lain yang untuk jembatan gantung. Dari situ dua faktor inilah yang paling sangat mampu menekan unit kos pembangunan jembatan.
Selain itu juga kita tetap menggunakan relawan-relawan dalam hal monitoring dan juga perencanaan. Nah, biasanya kalau untuk desain jembatan itu yang memakan 30% anggaran. Nah, tetapi teman-teman kami di sebagian arsitek dan juga teknik sipilnya, mereka dengan senang hati membantu mendesain dan juga membuatkan, dan itu free dari mereka. Oh, oke. Jadi salah satu komponen untuk bahwa jembatan itu bisa ditekan, tidak memiliki biaya tinggi, karena menggunakan pekerja lokal. Pekerja lokal. Dan kedua, bahan-bahannya itu langsung diambil Langsung dari sumber, ya, tidak melalui orang lain. Tidak pihak kedua atau ketiga. Nah, oke. Ada beberapa hal yang seperti itu. Mas Arief, kalau itu semua terjadi, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan kekuatannya? Jadi setelah jembatan selesai, kita ada uji beban namanya. Uji beban itu seberapa kuat sebuah jembatan menahan beban. Nah, misalnya kalau dalam perhitungan jembatan gantung itu minimal 300 kilo per meter persegi. Nah, kita akan jejer orang suruh berdiri. Kita simulasikan, tentu dengan barang material, pasir, besi, seberat sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, kalau tidak berubah berarti dia kuat. Tambah lagi beban sampai beban maksimal. Kalau dalam waktu tertentu dengan beban tertentu dia tetap tidak goyang dan tidak bergerak masing-masing pengikatnya, itu insya Allah aman. Nah, dari sekian banyak jembatan Mas Arief yang dibangun oleh YPP, apakah ada yang mengalami tiba-tiba ambrol atau apa begitu kekuatannya? Ya, itu ada satu saat banjir besar di Banten. Itu artinya karena banjir, bukan karena konstruksi. Ya, dan saat itu pun ada 23 jembatan lain yang terkena serupa. Jadi ini force majeure di luar perkiraan kita. Karena sebelum kita membangun jembatan, kita akan tanya ke warga dan juga ke pihak terkait dalam hal dinas PU, banjir terbesar di wilayah ini sampai sejauh mana. Dan tadi sebelum saya membangun jembatan di Cimanggis Depok ini, saya tanya ke warga yang salah satu paling tua adalah Pak RT. Selama hidupnya apakah pernah air itu naik sampai jembatan ini? Dan beliau bilang tidak pernah. Makanya setinggi itu dan kita naikkan lagi 2 meter. Itu yang paling safety. Nah, kalau banjir yang di luar perkiraan itu force majeure. Biasanya banjir-banjir yang 100 tahun, 200 tahunan. Seperti itu. Mas Arief yang terakhir. Mas Arief kan suka membangun jembatan sudah sekian banyak. Apakah sebelumnya Anda memiliki kemampuan teknis untuk bangun jembatan? Sama sekali tidak. Terus Anda begitu yakin untuk bangun jembatan begitu kuat, gimana caranya? Saya ajak teman-teman yang memang mumpuni di bidangnya. Artinya memiliki keahlian di bidang konstruksi jembatan. Dari teknik sipil, arsitektur, dan juga teman-teman lain yang mau berpartisipasi. Oke, itu yang membuat jembatan ini jadi kuat dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik ya. Insya Allah. Karena beberapa donatur lain dari luar negeri itu seperti Inggris, Singapura, Jepang, mereka meminta desain yang harus diperhitungkan secara detail. Oh, itu begitu? Ada. Kajiannya sampai di situ? Ada. Seberapa besar kekuatan fondasi, seperti apa kekuatan betonnya. Kekuatan beton itu dihitung dengan K225, 250, 300 sampai K500. Berarti ini standar yang kita pakai standar internasional? Standar internasional. Wah, luar biasa Pak. Ya, luar biasa, bukan SNI bukan, lagi ya, bukan SNI aja, internasional. Jadi Oh, ini internasional. Internasional luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, oke. Terima kasih Mas Arief untuk penjelasannya terkait dengan jembatan ini. Ya, mudah-mudahan jembatan ini bisa menjadi manfaat bagi umat dan bisa bertahan lama. Tentunya kita harapkan itu. Amin. Terima kasih Mas Arief. Ya, masih ya Kang Arief ya. Terima kasih. Ya. Imam, ini adalah salah satu program unggulan daripada Yayasan Budi Amal Budi Kasih. Ya. Apa sih sebetulnya hal-hal yang lain yang sudah dikerjakan oleh YPP dalam membantu banyak orang, Pak? Jadi gini, sebelum saya sampai program yang lain, saya ingin sampaikan bahwa program Jembatan Asa ini akan terus berlanjut. Dan mudah-mudahan tahun 2023 ada 3 jembatan Asa lagi yang akan kita bangun. Tentu kita akan lihat geografisnya di mana yang sangat urgent untuk dibantu. Dan ini tahun ini insya Allah akan bisa kita bangun lagi 3 jembatan. 3 jembatan dalam rangka ulang tahun SCTV. Wah, ini luar biasa. 3 jembatan yang akan kita bangun lagi. Lalu bagaimana sih programnya dari Yayasan Budi Amal Budi Kasih? Kita cukup banyak karena kita ada 4 pilar program dari Yayasan Budi Amal Budi Kasih SCTV Industrial. Yang pertama adalah di bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan itu sampai saat ini kita sudah melakukan operasi katarak hampir 7.000 mata. Bayangin aja. Itu di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Karena kita selalu melihat demografi, dari sebaran demografi dan sebaran geografis. Jadi 7.000 itu tersebar. Jadi itu adalah
yang kita utamakan sampai dengan saat ini di bidang kesehatan ya. Di samping itu juga kita ada operasi hernia, operasi bibir sumbing, itu yang kita utamakan, dan juga pengobatan umum. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang pendidikan. Jadi pilar pendidikan tentu kita kita memberikan beasiswa, kemudian memberikan alat-alat sekolah untuk anak-anak sekolah seperti tas, pensil dan lain sebagainya. Itu kita prioritaskan. Lalu yang ketiga, kita di bidang lingkungan. Bidang lingkungan ini contoh seperti jembatan Asa ini. Kemudian juga kita bikin sanitasi, kemudian air bersih, kemudian MCK di berbagai pelosok tanah air. Ya, itu yang di bidang lingkungan. Di bidang bencana, YPP selalu hadir di mana di situ ada bencana, baik mulai tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi. Kemudian dalam proses masih pandemi COVID-19, YPP selalu hadir sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang kita selalu hadir. Baik itu membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, kemudian jika kita membantu dalam kegiatan vaksin sampai dengan vaksin booster. Bahkan dari perusahaan kita juga memberikan vaksin gratis ya di beberapa daerah ya dengan vaksin Sinopharm. Ya, kita di berbagai daerah. Dan masih banyak lagi lah program-program daripada Yayasan Budi Amal Publikasi saat ini dan terus ke depan kita akan bangun itu. Ya. Pak Imam, yang terakhir. Ya. Ke depan kira-kira apa yang paling urgent yang akan dilakukan oleh Yayasan Budi Amal Peduli Kasih? Ya, apakah memang 4 itu semua berjalan? Jadi kita simultan, 4-4-nya simultan. Tapi dengan ada yang kita utamakan. Contoh kalau di bidang kesehatan, kita sekarang mengejar operasi katarak. Kenapa operasi katarak, Pak? Kita lihat bahwa di berbagai daerah masih banyak yang masih terkena katarak. Dan kita mensupport, mendukung pemerintah supaya juga mengurangi lah di seluruh Indonesia ini yang katarak. Kita dengan program melihat dunia luar biasa. Jadi kenapa kita dengan tagline itu melihat dunia luar biasa? Selama tidak bisa melihat, setelah dioperasi katarak, ternyata luar biasa nih. Banyak yang bisa dia lihat, banyak dia lakukan. Jadi kita concernnya adalah di operasi katarak. Nah, walaupun yang lain tetap berjalan ya yang di bidang kesehatan. Kemudian kalau di bidang pendidikan, kita concern pada beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu. Kenapa Pak beasiswa menjadi tentu kita akan banyak anak-anak yang pinter, sekolahnya pinter, kemudian brilian, tapi dia nggak bisa sekolah karena dia nggak punya dana. Kita support itu, tapi dengan persyaratan yang ketat. Dia nilainya harus bagus. Kemudian nanti setiap semester kita evaluasi. Dia bagus atau tidak. IPK-nya bagus enggak gitu. Kalau dia tidak IPK-nya turun dari apa yang kita tentukan, kita kasih peringatan. Kalau tidak bisa ya kita hentikan. Wah, ya itu kita lakukan itu. Artinya bahwa kita memang concern YPP memberikan bantuan, tapi harus ada timbal balik. Ada timbal balik mereka supaya benar-benar dia lakukan. Kalau tidak nanti repot. Kita mubazir ngasih beasiswa kepada orang yang tidak berkualitas. Ini sayang sekali. Ya. Dan beasiswa ini ada di kota besar atau? Enggak. Mana tentu kita saring ya. Kita saring mana yang mengajukan beasiswa berbagai daerah ya. Tapi tentu kita saring dengan keterbatasan dana yang ada di YPP. Ya kalau kita tampung semua nggak mungkin lah. Kita mana yang kita dengan seleksi yang ketat lah, dengan seleksi yang ketat. Kemudian kalau di bidang lingkungan, nah kita tetap ingin melanjutkan program jembatan Asa ini. Kemudian juga kita sanitasi lah air bersih. Nah itu yang kita ingin lakukan. Kalau bencana kita selalu hadir pada tahap tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi. Itulah 4 program ini yang kita lakukan. Terkait dengan bencana yang kami dengar di Cianjur masih terus Pak ya? Iya. Di Anjur sejak tanggap darurat, sekarang kan masih tanggap darurat. Kita hadir di situ. Begitu kejadian kita hadir. Kita di sana yang pertama tentu kita memberikan sembako bagi orang-orang yang memang bisa masak sendiri ya. Kemudian yang kedua kita pengobatan umum. Jadi door to door kita memberikan pengobatan door to door. Jadi dokternya door to door ya kita bawakan dokter ke sana sama perawat, kita door to door.
Jemput bola, Pak, ya? Jemput bola, karena kalau yang di pengungsian itu pasti sudah ada. Oh. Yang ketinggalan di rumah ke rumah itu kita datang. Ini luar biasa. Kemudian ada banyak orang yang tidak mau di tempat pengungsian, maunya dibuatkan tenda keluarga yang isinya 3-4. Nah, kita belikan tenda keluarga. Tenda keluarga kita berikan sehingga mereka di luar, dia tinggalnya di luar rumah itu. Karena dia tidak mau di tempat pengungsian, dia dekat dengan rumahnya. Sehingga kalau terjadi apa-apa dia bisa lari, bisa ngawasi barang-barang yang ada di rumah. Nah, di samping itu kita juga karena masih berlanjut terus, kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, kita support untuk bahan-bahan baku untuk dapur umum. Yang sampai sekarang juga masih berjalan. Waduh, nah, ini luar biasa. Ya, apakah ada rencana, Pak, untuk tahap rehabilitasi di Cianjur? Tentu kita melihat nanti apa yang dilakukan oleh pemerintah dan lihat kemampuan kita seperti apa. Nanti kita juga akan kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita tentu akan support, tapi sepanjang kekuatan daripada Yayasan Budi Amal Publikasi. Iya. Dan di berbagai bencana kita selalu hadir, kayak di Semeru, kemudian di Sulawesi Barat, kemudian di Sumatera Barat, dan berbagai tempat kita selalu hadir. Ya. Ya. Luar biasa. Yang terakhir, Pak Imam, bahwa Yayasan Budi Amal Publikasi ini kan dalam mempertanggungjawabkan donasi sangat prudens, dan saya dengar memang seringkali mendapatkan penghargaan. Nah, ini apa yang menjadikan begitu rupa sampai orang itu mempercayakan donasinya kepada Yayasan Budi Amal Publikasi, Pak? Jadi gini, kita itu harus melakukan prinsip yang bersih dan jujur. Jadi donasi dari masyarakat itu kita pertanggungjawabkan, 1 perak pun kita pertanggungjawabkan, dan dari Yayasan Budi Amal Publikasi tidak ambil 1% pun, 1 rupiah pun tidak ambil, karena dana operasional itu dicukupi oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan mendapatkan bantuan dana 1 juta, 1 juta semua. 1 juta dikembalikan? Iya, karena dana operasional dicukupi oleh CSR perusahaan. CSR perusahaan ini yang untuk membedakan dengan yang lain? Ya mungkin ya. Tapi itu banyak biaya dari perusahaan untuk membiayai biaya operasional yang dapat dari masyarakat, semua kita harus kita salurkan. Dan setiap ada kegiatan dari kita pengumpulan uang dan barang, kita pertanggungjawabkan. Kita melakukan audit internal. Iya, kita audit internal dan audit eksternal. Nah, itu baru setelah itu kita laporkan ke Kemensos. Kita selalu mendapatkan penghargaan. Nah, di penghargaan dari Kemensos yang pertama kita mendapatkan bahwa kita paling terbaik untuk bisa mempertanggungjawabkan kegiatan daripada yayasan ini. Dan kalau dihitung itu sampai sekarang ada 5 atau 6 penghargaan yang diberikan oleh Kemensos dan beberapa instansi yang memberikan penghargaan kepada kita. Artinya bahwa yang mereka mendonasikan melalui YPP tidak salah, Pak, ya? Tepat ya? Oh, nggak salah. Tepat. Jadi kita pertanggungjawabkan. Jadi ada jelas-jelas kita pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita terima. Kita audit internal dan eksternal, kemudian kita pertanggungjawabkan di depan notaris. Nah, setelah itu disaksikan oleh Kepala Dinas Sosial di DKI, kita baru diserahkan ke Kemensos. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Sobat YPP, kita sudah berbincang begitu banyak mengenai Yayasan Budi Amal Publikasi dengan Bapak Imam Sujarwo sebagai Ketua Umum. Dan jangan lupa saksikan YouTube YPP on location. Sampai jumpa. Sampai jumpa.